Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan satu bagian firman Tuhan yang merupakan kekuatan bagi setiap kita dalam menjalani hari-hari hidup kita di tengah-tengah kondisi dunia yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, dan lebih khusus di tengah-tengah pandemi corona ini kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti selalu bersama dengan kita, dan yang pasti bahwa hidup kita telah menjadi milik Allah, sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini bahwa kita pasti bersama dengan Kristus di sorga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu ada beberapa saudara-saudara terkasih yang komen di YouTube bahwa untuk menyampaikan pandangan Yudaisme tentang Yesus dan juga pembahasan-pembahasan yang lain. Saya sungguh berterima kasih atas komentar itu, tapi hari ini saya fokus kepada bagaimana memang Kristus yang adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita, agar kita senantiasa bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Karena dengan dasar inilah, walaupun begitu banyak pandangan-pandangan di luar sana, baik di dalam tengah-tengah pengajaran sesat di dalam Kristen itu sendiri maupun di luar Kristen, kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah menyelamatkan setiap kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita baca firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai 31. Firman Tuhan berkata demikian: manusia dibenarkan karena iman, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa itu, pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah dibenarkan Allah. Sekali lagi, dibenarkan Allah. Zaman sekarang banyak ajaran yang mengaburkan Injil, seperti yang terjadi di zaman pada waktu itu secara khusus kepada jemaat yang ada di Roma. Jemaat mulai dikaburkan iman mereka, yaitu untuk dapat masuk ke surga, untuk memperoleh keselamatan, maka harus percaya kepada Yesus ditambah melakukan hukum Taurat, ya. Atau secara gamblangnya,
Orang yang bisa masuk ke dalam surga, orang yang menerima keselamatan, adalah mereka yang percaya kepada Tuhan, ditambah perbuatan baik. Nah, tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab tidak pernah mengajarkan yang demikian. Karena keselamatan yang diberikan Tuhan bagi setiap kita adalah cuma-cuma dan anugerah Allah tanpa sedikit pun ada andil manusia. Karena Tuhan Allah sendiri yang memberikan keselamatan itu kepada setiap kita. Karena setiap kita manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, fenomena yang demikian sedang terjadi dalam kehidupan umat Kristen, dalam kehidupan orang percaya, bahkan dalam kehidupan bergereja. Ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang percaya menjadi ragu akan hidupnya, menjadi ragu akan karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang telah cukup untuk menebus setiap dosa kita. Akhirnya hidupnya tidak penuh dengan kemerdekaan, hidupnya penuh dengan tekanan. Karena apa? Karena pemikirannya, pandangannya bahwa keselamatan memang anugerah Allah, tapi jika saya tidak berbuat baik, maka keselamatan itu akan hilang. Sekali lagi, hari ini kita temukan jawaban bahwa keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma. Dan melalui kuasa Roh Kudus kita boleh menerima itu sebagai anugerah, sebagai hadiah yang tanpa kita berbuat apa-apa, yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya, tapi Tuhan memberikannya itu kepada setiap kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini, dari pasal 3 ayat 21 sampai 31. Yang pertama, ayat 23 dan ayat 9. Saya bacakan bagi kita semua. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 9. Jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita dituduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Yang pertama, kita harus sadar bahwa semua manusia telah berdosa dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, artinya ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, seluruh keturunan umat manusia yang ada di dunia ini telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena dosa itu, setiap kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Sebaik apapun kita berusaha, tidak akan pernah bisa kita menyelamatkan diri kita sendiri. Semakin kita berusaha untuk baik, maka semakin kita sadar bahwa kita memang tidak bisa untuk melakukan itu. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, biarpun kita berusaha untuk melakukan 10 hukum Taurat, mungkin kita bisa melakukan 2, 3, tetapi satunya kita pasti jatuh. Karena apa? Memang natur kita sebagai manusia adalah manusia berdosa, yang cenderung untuk berbuat dosa. Maka karena itu, ya, kita harus sadar, saya dan saudara adalah manusia yang berdosa. Dan kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Ya. Di ayat 21 di situ dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ya, artinya memang kita sudah berdosa dan tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Sehingga di ayat 21 sampai ayat 26 jelas sekali, ya, karena tadi yang pertama bahwa kita sebagai manusia telah berdosa, tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Maka poin yang kedua yang kita pelajari adalah di ayat 21 dan 26. Tadi saya sudah baca ayat 21, ayat 22. Sekarang kita baca ayat 23 sudah, kita baca ayat 24, 25 dan 26. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan
cuma-cuma. Ya? Karena penebusan dalam Kristus. Kemudian Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita adalah orang yang berdosa, orang yang tidak mampu menyelamatkan diri kita untuk masuk ke sorga, maka Allah lah yang berinisiatif melalui Kristus. Allah membenarkan kita melalui penebusan Kristus, sehingga kita yang tadinya binasa oleh karena dosa, melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang menggenapi seluruh hukum Taurat itu, maka kita dapat menerima anugerah keselamatan kita. Penebusan Allah diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Artinya, ketika saya dan saudara mendengarkan firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja dalam hati kita, dan kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa kita yang dulu, sekarang, dan yang akan datang telah dibereskan di atas kayu salib. Dan Tuhan telah membenarkan kita, sehingga nanti ketika Kristus datang pada kali yang kedua, maka kita menjadi miliknya, karena Kristus telah menanggung dosa kita. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya melalui Yesus Kristus kita bisa diselamatkan. Hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus dosa kita ditebus. Dan oleh karena itu tidak ada Allah lain yang seperti Allah kita, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus yang menyerahkan nyawanya bagi saya dan saudara, supaya saya dan saudara boleh menerima anugerah keselamatan yang kekal itu. Sekali lagi, anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita cukup untuk menebus saya dan saudara. Darahnya tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara, sehingga yang tadinya kita harus dibuang ke dalam api neraka, tetapi oleh karena kasih-Nya yang besar kepada setiap kita, kita boleh diambil kembali dan masuk ke dalam surga yang mulia bersama dengan Kristus. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, ya, kita harus ingat bahwa keselamatan yang diberikan Tuhan bagi saya adalah cuma-cuma, dan harusnya saya harus hargai itu. Lalu apa perbuatan baik itu? Perbuatan baik adalah merupakan sebuah ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Perbuatan baik, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, sebagai bukti bahwa saya dan saudara adalah milik Kristus, harus berbuah di dalam Tuhan, harus mengasihi sesama sebagaimana Kristus telah mengasihi saya dan saudara. Bukan berarti karena keselamatan yang diberikan Tuhan kepada saya adalah cuma-cuma, dan saya sudah diselamatkan, ya udah saya berbuat dosa saja, saya hidup di dalam dosa, Tuhan menyelamatkan saya. Tidak seperti itu. Ketika saya dan saudara telah diberikan anugerah keselamatan yang cukup bagi setiap kita, maka secara otomatis melalui kuasa Roh Kudus akan terus membawa kita kepada pengudusan. Tetapi orang yang berkata dalam tanda kutip percaya kepada Tuhan, tetapi kehidupannya tidak berkenan di hadapan Tuhan, ini berarti dia belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan adalah mereka yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, terbukti di dalam buah-buah kehidupan. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, ada kedamaian. Tetapi sekali lagi, itu semua bukan untuk memperoleh keselamatan, tapi sebagai bukti bahwa saya dan saudara telah diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat 27 sampai 31, poin yang ketiga yang kita pelajari. Jika demikian, apa dasarnya untuk berbeda? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak.
melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, karena percaya. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ataukah adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkan. Yang ketiga, yang kita pelajari daripada firman Tuhan ini, tidak ada alasan bagi kita untuk bermegah, ya, karena kita melakukan perbuatan baik. Tetapi kita bermegah di dalam keselamatan kita oleh karena anugerah Tuhan. Ya, sekali lagi, kedatangan Kristus tidak membatalkan hukum Taurat. Tapi kedatangan Kristus di dalam dunia untuk menebus setiap dosa kita adalah menggenapi hukum Taurat. Karena hanya Yesuslah yang sanggup melakukan 10 hukum Taurat. Apa yang dibatalkan? Tradisi-tradisi Yahudi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang dibuat menjadi sesuatu yang menjadi sakral. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ilustrasi dalam firman Tuhan ini dan sebagai akhir dari khotbah ini adalah sebagai berikut. Bapak Ibu, ketika kita berjalan di suatu tempat, anggaplah di pinggir pantai, dan Bapak Ibu berenang, dan tiba-tiba Bapak Ibu tenggelam. Sementara Bapak Ibu tidak bisa berenang, ya, berenang mungkin di lautan yang dangkal mungkin bisa, tetapi ketika Bapak Ibu terbawa arus semakin jauh, maka Bapak Ibu tidak bisa berenang dan tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti kita membutuhkan orang lain untuk mengangkat kita dari lautan itu, supaya kita selamat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran ini sama dengan saya dan saudara. Semakin kita berusaha untuk keluar dari lumpur dosa, kita akan semakin tenggelam di dalam lumpur dosa itu. Karena kita tidak akan pernah mampu untuk keluar dari itu semua. Kita menjadi budak dosa. Tetapi hanya melalui Kristuslah saya dan saudara boleh diangkat keluar dari lumpur dosa itu. Dan kita dipindahkan, kita dipisahkan, kita dikuduskan oleh Tuhan, menjadi miliknya, menjadi anaknya, sehingga kita boleh menerima anugerah keselamatan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyatakan dirinya dalam hidup dan diri kita, sehingga kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengenal Dia sebagai Allah yang hidup. Kita mengenal Dia sebagai Allah yang menyelamatkan kita, yang mengorbankan diri bagi saya dan saudara, sehingga kita boleh diselamatkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kepada Tuhan, karena saya dan saudara telah diselamatkan. Oleh karena kemurahan, kita telah dibenarkan oleh karena kasih-Nya. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Biar kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita dan menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang semakin hidup berkenan memuliakan Allah dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih sudah mampir di channel Demostanwek. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.